Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Maharani dengan nomor NIM 1908106078 dari kelas biologi C. Di sini saya kemudian yang terhormat kepada Bapak Edi Chandra sebagai dosen mata kuliah metodologi penelitian. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMAN 1 Susukan. Lalu ada pun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Masuk ke pendahuluan ataupun pada bab pertama, yaitu yang pertama, pembelajaran merupakan proses untuk membantu siswa dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan dan diukur dari hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan wujud pencapaian siswa sekaligus merupakan lambang keberhasilan pendidik. Dalam mempelajarkan siswa, hasil belajar digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dan pemahaman siswa dalam kegiatan belajar yang diukur menggunakan alat evaluasi tertentu. Rendahnya hasil belajar siswa merupakan masalah pokok dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Permasalahan mengenai rendahnya hasil belajar ini juga ditemukan di sekolah SMAN 1 Susukan, khususnya pada mata pelajaran biologi. Hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMAN 1 Susukan masih dikatakan sebagai rendah. Dari hasil wawancara dengan guru biologi berdasarkan hasil tes, masih banyak siswa yang tidak mencapai kriteria kelulusan minimal yaitu KKM yang telah ditetapkan dengan nilai 71. Belajar siswa dikatakan tuntas apabila nilai siswa mencapai KKM. Berdasarkan hasil tes belajar siswa, lebih dari 50 siswa belum mencapai KKM tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dirancang suatu penelitian yang dapat memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa tersebut. Uraian mengenai permasalahan rendahnya hasil belajar dalam rangka pencapaian alternatif, yaitu caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk menganalisis penyebab berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 1 Susukan. Diperoleh hasil observasi yang pertama, metode yang biasa digunakan guru yaitu metode ceramah. Hal ini menyebabkan siswa mudah merasa bosan di dalam kelas, mengantuk, dan tidak fokus dalam memahami materi. Kemudian hasil yang kedua yaitu hasil observasi, yaitu sebagian siswa tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Masalah kepasifan dalam proses pembelajaran juga perlu diperhatikan karena tidak dapat dipungkiri permasalahan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kapasitas siswa di kelas berkaitan erat dengan metode yang digunakan pada pembelajaran kali ini. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Yang kedua, proses pembelajaran masih mempengaruhi metode ceramah. Yang ketiga yaitu interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat rendah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, hasil belajar yang akan diteliti berkaitan dengan ranah kognitif. Ranah ini mencakup aspek intelektual. Kemudian model pembelajaran dalam penelitian ini adalah model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture. Kemudian pertanyaan peneliti pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh proses pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep bakteri. Kemudian tujuan peneliti pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture terhadap hasil belajar biologi siswa pada kelas 10 di SMAN Negeri 1 Susukan. Kedua yaitu kajian teori. Melalui cooperative learning, siswa memperoleh kesempatan memunculkan pertanyaan, mendiskusi tugas-tugas mereka, dan menyatakan opini mereka atau pendapat mereka di dalam kelas. Model picture and picture ini merupakan salah satu bentuk model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok
Pembelajaran dengan picture and picture memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas berstruktur dan berkelompok melalui gambar. Kemudian pembelajaran cooperative learning ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran cooperative ialah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang mengutamakan kerjasama di antara siswa dalam memaksimalkan belajar. Kemudian, model pembelajaran cooperative learning ini memberikan kesempatan pada siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan temannya yang ada di dalam kelas. Tingkat kemampuan siswa yang berbeda. Kemudian siswa dapat saling membantu untuk memahami materi pembelajaran hingga siswa dapat mencapai prestasi yang tinggi. Kemudian penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu skripsi Wirawan Adianto Abdullah pada tahun 2015 di Universitas Negeri Jakarta. Skripsi ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung. Adapun hipotesis pada penelitian kali ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Kemudian HI-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran biologi. Masuk ke dalam bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian kali ini terdapat desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kuesi eksperimen. Kemudian waktu dan tempat. Waktu yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu April pada semester genap tahun ajaran 2021 hingga tahun 2002. Kemudian tempat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu SMA 1 Negeri Susukan. Kemudian variabel penelitian, variabel X-nya yaitu model pembelajaran cooperative learning pada pelajaran biologi sebagai variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel Y ataupun variabel terikat, ialah hasil belajar siswa sebagai hasil belajar siswa. Kemudian sampel dan populasi. Sampel pada penelitian kali ini yaitu kelas 10 MIPA 1 sebagai kelas kontrol dan 10 MIPA 2 sebagai kelas eksperimen. Adapun populasi dalam penelitian kali ini yaitu seluruh siswa di SMA N1 Susukan. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang akan diterapkan ialah terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Kemudian teknik instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes hasil belajar siswa pada konsep bakteri dan lembar observasi kegiatan pembelajaran. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini berupa tes dan non-tes. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu uji N-gain. Kemudian yang kedua yaitu uji homogenitas, dan yang ketiga yaitu uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.